Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai, jumpa lagi dengan Duti Putu di sini tentunya di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nah, di video kali ini aku ajak teman-teman untuk nemenin aku bikin pesanan cilok. Ini cilok jando, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini. Gimana proses pembuatannya? Teman-teman simak sampai selesai videonya ya. Seperti biasa kalau aku bikin cilok ya teman-teman, ini aku bikin bumbunya dulu. Ini kacang tanahnya digoreng dulu ya. Teman-teman kalau goreng kacang tanah harus sampai betul-betul matang supaya nanti bumbu saus kacangnya itu nggak bau pengah ya. Kalau orang di daerahku bilang apa ya? Bau-bau mentah gitu loh teman-teman. Ini bumbu-bumbu untuk saus kacangnya, ada daun salam, serai, dan lengkuas. Itu nanti dicemplungkan aja ya teman-teman, nggak dihalusin. Kemudian ini ada bumbu yang dicemplungin juga, garam, micin, dan kaldu bubuk, serta ini ada santan instan. Nah, ini akan kita haluskan ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, daun jeruknya dihilangin dulu tulangnya. Kemudian ada cabai kering dan cabai rawit untuk bikin pedasnya. Kenapa aku pakai cabai kering teman-teman? Supaya nanti saus kacangnya itu berwarna merah. Karena cabai kering itu merahnya itu lebih keluar ya teman-teman daripada cabai segar. Jadi pertimbangannya itu. Kemudian ini kita haluskan, setelah dihaluskan kita masak sampai airnya susut. Nah, tadi bumbu-bumbu yang cemplung itu masukkan aja teman-teman. Kita masak sampai air susut. Nanti kemudian setelah susut airnya baru kita akan tambahkan minyak. Ini masih ada airnya ya teman-teman. Ini biarin aja dulu susut airnya. Kita akan blender kacang tanah yang udah digoreng tadi. Kita blender, diisi dengan sedikit air aja supaya bisa halus merata ya teman-teman. Untuk tingkat kehalusan kacangnya sesuai selera masing-masing aja. Di sini aku akan blender agak halus ya teman-teman, supaya nanti bisa membaur di ciloknya dengan rata. Nah, ini kita masukkan kacang yang udah di blender ke bumbu yang sudah kering, sudah keluar warna merahnya, baru diaduk kembali. Nah, ini jangan khawatir kebanyakan air ya teman-teman, karena aku akan masaknya lama, kurang lebih 1 jam, jadi nanti airnya juga menyusut. Masaknya dengan api kecil saja. Semakin lama dimasak, minyak daripada kacangnya itu akan keluar teman-teman, dan warnanya sausnya nanti akan merah dengan sendirinya. Biasanya kalau banyak air gini akan meletup-letup. Jadi aku akan tutup aja ya teman-teman. Kita biarin dengan api kecil aja. Kemudian kita akan proses jando. Nah, ini jando teman-teman. Kalau nggak tahu jando, ini lemak sapi ya. Lemak sapi. Kalau teman-teman kebingungan, teman-teman bisa langsung tanya aja ke penjual dagingnya, mau beli jando atau lemak sapi yang biasa untuk cilok atau isian bakso ya. Nanti pedagangnya pasti tahu. Nah, ini jandonya diiris, dipotong kecil-kecil kotak ya teman-teman. Jangan terlalu besar-besar. Ini dipotong dadu, kotak-kotak kecil-kecil semuanya. Ukuran sebenarnya bebas aja sih menurut aku ya. Sesuaikan dengan besaran ciloknya. Nah, di sini aku akan potong kurang lebih 1 kali 1 cm karena ciloknya sendiri juga nggak besar-besar teman-teman. Aku nanti timbang ciloknya di 15 gram. Jadi nggak terlalu besar. Itu nanti cukup di tin wall yang ukuran 500 ml ya teman-teman. Diisi 15 biji cilok. Jadi pas banget ukurannya.
Oh ya, tadi jandonya ini aku udah cuci bersih dulu ya dengan air hangat, teman-teman. Aku cuci dengan air hangat, kemudian tiriskan, baru aku potong-potong. Nah, ini udah hampir selesai jandonya. Kita sisihkan dulu ya, teman-teman. Lalat ngeganggu banget. Ada 1-2 lalat masuk dari luar. Nah, ini kayak gini hasilnya, teman-teman. Lihat. Kita sisihin dulu ya. Kita akan lari ke kompor. Nah, ini sudah mulai menyusut dan teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Perbedaan warna dari tadi baru menggoreng, memasak dengan yang udah didiamin selama kurang lebih 1 jam. Kita tambahin aja langsung dengan maizena, teman-teman. Kembali lagi tingkat kekentalannya sesuai selera masing-masing ya. Boleh padat, boleh agak cair. Warnanya cantik, teman-teman. Warnanya merah, keluar dari cabai keringnya itu, dan juga dia berminyak ya jadinya, teman-teman. Tadi sih minyaknya nggak terlalu banyak aku pakai untuk menumis bumbu. Ini keluar dari kacangnya. Nah, ini udah hampir matang, aku masak lagi sebentar lagi, teman-teman. Kita tinggalin aja ya. Kita beralih ke jando. Nah, ini bumbunya sederhana sekali, bawang merah, bawang putih doang. Nanti juga pakai jahe sedikit ya, seiris di terakhir nanti. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai sedikit berwarna kecoklatan. Nah, ini udah matang, kita akan ulek ya, teman-teman. Bawang merah, bawang putihnya kita ulek, kemudian setelah halus kita goreng kembali bersama dengan jando. Nah, ini aku tambahin jahe ya, teman-teman, supaya nggak amis, apa ya, amis daging sapi gitu. Aku tambahin seiris jahe, kemudian kita langsung masak jandonya beserta bumbu dan diaduk-aduk. Ini dimasak sampai nanti jandonya itu jadi agak mengecil ya, teman-teman, menyusut gitu. Itu tandanya jandonya matang. Jadi kita akan biarin aja diungkep gitu, kayak ngungkep apa ya, ngungkep daging ayam, kita biarin sampai matang. Kabelnya angkat kalau mau. Nah, ini matangnya seperti ini, teman-teman. Lihat, ini udah agak menyusut ya. Volume dari apa namanya, daging tadi potongannya dia menyusut jadi lebih kecil dan ini udah lembut. Jadi udah siap untuk diisi ke dalam cilok, teman-teman. Kita sisihin dulu ya. Sekarang kita bikin ciloknya. Ini ada daun bawang. Daun bawang ini aku akan bagi 2, teman-teman. Nah, dia di bagian bonggolnya seperti ini. Kita akan blender. Nah, ini bagian putihnya ya, aku akan blender, dan bagian hijaunya itu aku akan iris-iris halus untuk campuran ke adonan tepung kanjinya. Nah, ini aku rasa cukup ya, sudah cukup halus. Kemudian aku akan bikin untuk bumbu ya, bumbu dari cilok ini. Bumbunya sangat sederhana, yaitu bawang putih aja. Bawang putihnya nanti di blender bersama dengan batang daun bawang bagian yang putihnya itu yang tadi aku potong ya, teman-teman. Nah, ini
Kali ini aku bikin cilok 1 kilogram tepung kanji, teman-teman. Jadi bumbunya seperti ini aja. Kurang lebih 12 siung, 10 siung bawang putih. Nah, itu tadi kita blender ya, teman-teman, bawang putihnya dan daun bawangnya. Kemudian kita akan siapin dulu untuk tepung-tepungan. Ini ada tepung tapioka dan tepung terigu, teman-teman. Untuk resep nanti aku sisipkan di deskripsi box ya, teman-teman bisa lihat resep yang persis untuk aku jualan. Nah, ini tadi daun bawangnya beserta garam, kaldu bubuk, micin, itu dicampur menjadi satu di tepungnya ya, teman-teman. Untuk micin itu sendiri bisa di-skip kalau teman-teman nggak mau memakainya, nggak apa ya, nggak terlalu ngaruh juga di rasa. Yang penting rasa garamnya yang utama ya, teman-teman. Ini panas ya, teman-teman, aduk pakai spatula kayu. Hati-hati tangannya, ini benar-benar panas. Ada 2 macam ya proses pembuatan cilok, teman-teman. Ada yang tepung terigunya dimasak dulu di wajan untuk nanti kemudian baru dicampur menyusul tapiokanya. Nah, di sini aku menggunakan metode airnya dituang ke tepung ya, teman-teman. Jadi bukan dimasak. Ini air panasnya dengan bumbu-bumbunya dituang ke tepung yang sudah tercampur seperti tadi teman-teman dilihat di video. Nah, ini menurut aku ya, sekali lagi menurut aku, mungkin menurut teman-teman beda, itu nggak masalah. Kalau menurutku proses yang ini hasil ciloknya lebih lembut, teman-teman, daripada yang dimasak ya. Kalau yang dimasak itu lebih teksturnya lebih ke menjadi kayak kayak apa ya, kayak candil gitu loh, teman-teman ya. Jadi ada kletes-kletes, kalau ini dia lembut, teman-teman. Nah, ini adonannya seperti ini aja, jangan terlalu lembek supaya nanti mudah untuk dipulung-pulung. Ini aku minta bantuan untuk nimbang-nimbang ke anak-anak ya, teman-teman. Ini anak-anak kerjanya melantai. Aku sendiri di atas sedang nyetak petulo, teman-teman. Nah, untuk petulo aku udah upload ya kemarin, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini mereka melantai di bawah, Satya nimbang-nimbang dan Cisa mengisi ciloknya. Timbangan ciloknya kurang lebih 15 gram ya, teman-teman. Ini pas banget di tin wall yang 500 ml. Kalau lebih gede dari ini udah pasti nggak muat ya untuk 15 biji, teman-teman. Lupa aku ngasih tahu, aku tuh jualan diisi 15 biji per tin wall-nya itu dijual harganya 15.000. Gimana menurut teman-teman? Apakah kemurahan atau kemahalan? Tolong sharing ya di komentar. Nah, seperti ini biarkan aja mereka sambil ngobrol, nimbang-nimbang. Ya lumayan lah. Sebutannya kalau digituin. Nggak tahu sih apa sih namanya. Kemudian setelah semua dipulung-pulung ya, teman-teman, kita akan masak ciloknya. Panaskan air mendidih sampai mendidih, kemudian baru masukin ciloknya sampai ciloknya mengambang baru diangkat. Nah, teman-teman, aku di sini kasih tahu teman-teman untuk hati-hati ya, harus ngebungkus jandonya itu dengan rapat. Jangan sampai ada yang kebuka atau retak karena akan keluar ya saat digoreng, nanti ciloknya jadi hancur. Nah, seperti ini sudah siap diangkat ya, teman-teman.
Ini udah matang sempurna, jangan khawatir, nggak perlu dikukus lagi. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, kita akan sampai di penghujung video. Nanti ciloknya ini aku akan masukin ke tin wall seperti yang aku bilang sebelumnya, diisi 15 dan dicampur langsung dengan bumbu kacangnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari aku. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.